Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farsya Khairunisa Salsabila dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi fungsionalis yang bernama James Rowland Angel. Selamat menyaksikan. Beliau adalah James Rowland Angel, lahir pada 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont. Beliau wafat pada 4 Maret 1949 di usianya yang ke-79 tahun di Hamden, Connecticut. Beliau beralma mater University of Michigan. Beliau juga merupakan presiden dari Yale University antara tahun 1921 dan 1937. Beliau juga menerima 23 gelar kehormatan selama hidupnya. Semasa hidupnya, beliau menghasilkan beberapa karya. Di antaranya ada Psychology tahun 1904, Psychology Modern tahun 1912, Psychology, An Introductory Study of the Structure and Function of Human Consciousness, The Influence of Darwin on Psychology, dan The Evolution of Intelligence. Selain artikel ilmiah, ia menerbitkan 2 teks populer, yaitu Psychology tahun 1904 dan Psychology Modern tahun 1912. Dia terpilih sebagai Presiden American Psychological Association pada tahun 1908 dan menjadi orang termuda yang menerima kehormatan itu. Selama bertahun-tahun ini di Chicago, dia mengembangkan salah satu program psikologi yang lebih bergengsi di Amerika. Di bidang psikologi, Angel dipandang sebagai pencetus awal fungsionalisme, salah satu dari 2 aliran pemikir utama yang bersaing selama periode ini. Beliau berusaha untuk mengembangkan prinsip-prinsip psikologis dan untuk memajukan disiplin. Angel menerapkan filosofi James dan Dewey di laboratoriumnya, sementara kontribusi ilmiahnya untuk psikologi telah dikalahkan oleh karya orang lain. Kemudian, dia adalah pelopor dalam membakukan prosedur eksperimental, mengembangkan peralatan, dan kursus laboratorium, dan mensistemasikan prinsip-prinsip sains baru. Beliau juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey dan sangat dekat dengan psikologi fungsional. Angel memaparkan 3 poin utamanya tentang fungsionalisme selama pidato kepresidenannya untuk American Psychology Association. Psikologi fungsional tertarik pada operasi mental melalui aktivitas mental dan hubungannya dengan kekuatan biologis yang lebih besar. Angel percaya bahwa psikolog fungsional harus mempertimbangkan evolusi operasi mental pada manusia sebagai salah satu cara khusus untuk menghadapi kondisi lingkungan kita. Operasi mental sendiri tidak begitu menarik, sebab psikologi fungsional bukanlah elemen sadar. Yang kedua, ada proses mental membantu kerjasama antara kebutuhan organisme dan lingkungannya. Fungsi mental membantu organisme bertahan hidup dengan membantu kebiasaan perilaku organisme dan situasi yang tidak biasa. Yang terakhir, pikiran dan tubuh tidak dapat dipisahkan karena fungsionalisme adalah studi tentang operasi mental dan hubungannya dengan perilaku. Hubungan total organisme dan lingkungan serta fungsi atau tempat pikiran dalam persatuan ini dipertanyakan. Dengan menyatakan poin-poin ini, Angel menarik perbedaan antara fungsionalisme sebagai studi untuk menemukan bagaimana proses mental beroperasi, apa yang mereka capai yang membuatnya tetap ada, dan kondisi di mana mereka terjadi atau bagaimana dan mengapa kesadaran dan pendahulunya. Strukturalisme yang berfokus pada elemen mental, individu, atau apa kesadaran. James Angel memang mendapatkan beberapa kritik untuk pandangannya. Reaksi dari beberapa orang tentang implikasinya meninggalkan model strukturalisme dalam studi dan memiliki pandangan yang sepenuhnya fungsionalis tidak diterima dengan baik di antara beberapa rekannya. Ada juga pembedahan karya-karyanya dan asumsi bahwa ia bertentangan dengan dirinya sendiri dalam pandangannya tentang apa itu kesadaran dan fungsinya. Beberapa orang berpikir bahwa ia menggambarkan kesadaran lebih sebagai entitas deus ex machina dalam fungsinya, karena klaimnya bahwa fungsi kesadaran muncul ketika organisme berada dalam masalah dan kemudian menghilang segera setelah masalah itu berlalu.
Seorang penulis, Donna Haraway, menulis di bukunya yang berjudul Primate Visions, Gender, Race, and Nature in the World of Modern Science, bahwa Angel secara paradigmatik mewakili interkoneksi yang rumit dari universitas, industri, filantropi, dan kebijakan sains dalam pembangunan struktur material dan ideologi manajemen ilmiah masyarakat. Wah, akhirnya kita udah selesai ngebahas materi tentang James Rowland Angel. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama penjelasan, dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.